Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Tanya Fitrah. Sebuah segmen yang menampilkan simulasi tanya jawab dengan Ibu Ririn Atika. Marilah kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, pertanyaan yang sangat logis nih. Jika makhluk bernama Nur Muhammad ini benar-benar ada, yaitu Ifrit, Khidir, Adam dan Eva, serta Jibril, mengapa mereka tidak langsung muncul di hadapan umat manusia dan mengambil alih kekuasaan di dunia ini secara nyata? Nur Muhammad itu ada dua ya. Nur itu mengacu pada Jibril, sedangkan Muhammad itu mengacu pada Ifrit, Khidir, Adam dan Eva. Mengapa perlu dibedakan? Sebab fitrah manusia itu, roh suci kita, merupakan campuran dari keempat Muhammad tanpa Jibril. Sedangkan malaikat muqarrabin sebaliknya, murni berasal dari Nur alias Jibril. Oh, begitu rupanya. Saya baru tahu. Nah, menjawab pertanyaan kamu. Dalam perjalanan panjang bersama Nur Muhammad, saya berulang kali berada di ambang jurang keputusasaan sebenarnya. Pada titik-titik tersebut, keluhan yang selalu saya ucapkan kepada mereka persis seperti pertanyaan itu. Udahlah, kenapa enggak Abah aja yang turun sendiri ke alam nyata? Gak kuat aku siap mati aja. Cabut aja deh nyawaku, cepat. Ya semacam itulah ucapan-ucapan saya. Dengan kata lain, pertanyaan yang kamu tanyakan ini sebenarnya berulang kali saya kemukakan kepada mereka semua di masa lalu. Setiap mendengar keluhan saya tersebut, tergantung Nur Muhammad yang mana, jawaban mereka beda-beda. Ada yang berusaha menghibur dengan cara yang lembut, ada yang pakai ucapan yang kasar dan kejam, justru berusaha memprovokasi saya. Ada yang berusaha menjelaskan dengan tenang dan logis, dan ada juga yang saya curiga jawabannya cuma omong kosong kayaknya. Pokoknya supaya saya tetap mau jalan terus aja setelah saya pikir-pikir sekarang. Penjelasan resmi mereka, salah satunya yang saya ingat, adalah karena sinar mereka itu terlalu besar untuk dilihat manusia. Manusia bisa menjadi silau atau terbakar nanti. Ibarat lampu, mereka itu memiliki daya penerangan 5.000 watt, seperti lampu stadion misalnya. Sedangkan rata-rata manusia kebanyakan hanya mampu berfungsi dengan normal dengan penerangan 5 watt. Apa implikasinya? Manusia bisa jadi buta permanen meskipun cuma ketemu sebentar dengan Nur Muhammad kalau deket-deket. Kalaupun tidak sampai buta, kamu bisa bayangin sendiri kan kalau kamu deket-deket sama lampu stadion, panas banget, bisa jadi gosong badan kamu. Hal ini udah sering kejadian di masa lalu, bukan cuma sekali dua kali. Singkatnya, jika mereka muncul secara langsung, menampakkan identitas dan sosok mereka secara nyata, akibat buruk yang dihasilkan, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kira-kira gitu jawab pertanyaan pertama, mengapa mereka tidak muncul langsung. Sedangkan pertanyaan kedua, mengapa tidak mengambil alih kekuasaan, pertanyaan ini memiliki beberapa lapis jawaban. Kamu tahu dari mana mereka belum mengambil kekuasaan di dunia ini? Apakah karena mereka belum memperkenalkan diri di YouTube? Belum menjadi trending topik di Twitter atau Instagram? Belum memberikan pidato dalam konferensi di forum PBB? Apa kamu pikir seseorang yang berkuasa itu harus tampil di depan masyarakat umum? Enggak lah. Satu hal yang perlu kamu pahami adalah bahwa dunia ini tidaklah hanya terdiri dari makhluk-makhluk yang terlihat oleh mata. Dunia ini dipenuhi juga oleh roh-roh manusia yang telah mati di masa lalu, yang terjebak di alam nyata karena tidak mampu melepaskan obsesinya akan kehidupan di dunia ini. Mereka secara langsung ataupun tidak langsung kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan manusia yang hidup, yang pada akhirnya mempengaruhi juga arah peradaban manusia. Dunia ini dipengaruhi juga oleh makhluk-makhluk yang memiliki ilmu kesaktian atau yang dikenal juga dengan istilah sihir, metafisik, atau kekuatan supernatural.
Makhluk-makhluk ini biasa saya kategorikan menjadi dua golongan, yaitu siluman dan malaikat tanda kutip. Penjelasan lebih lengkapnya nonton aja seri Malaikat Manusia dan Siluman. Oh iya Bu, saya udah nonton video itu. Singkatnya, siluman itu adalah roh-roh keturunan dan bawahan keempat Muhammad yang kemudian memberontak atau yang sikapnya cenderung oposisi terhadap ajaran keempat Muhammad. Sedangkan malaikat tanda kutip adalah mereka yang patuh. Betul. Terus, makhluk-makhluk mistis semacam kuntilanak, genderuwo, atau pocong yang terkenal di Indonesia, atau Oni, Tengu, dan Kitsune yang berasal dari Jepang, Bastet, Anubis, dan Amet dari Mesir, itu termasuk yang mana Bu? Siluman apa malaikat tanda kutip? Ya, kalau mereka benar-benar ada, tergantung afiliasi atau kode etik mereka dalam mengejar dan menggunakan ilmu kesaktian. Kalau ilmunya lebih condong ke ilmu hitam, saya masukkan ke kategori siluman. Sedangkan kalau ilmunya lebih condong ke ilmu putih, saya masukkan ke kategori malaikat tanda kutip. Ilmu hitam, ilmu putih. Apa itu definisinya Bu? Apa perbedaannya? Untuk memahami hal ini, kamu harus paham dulu apa itu ilmu kesaktian. Kamu udah paham belum definisi ilmu kesaktian? Ibu tadi bilang ilmu kesaktian bisa disebut juga sebagai ilmu supernatural. Super artinya di atas atau melebihi batas-batas normal, sedangkan natural artinya alami. Kalau dari sini bisa saya simpulkan bahwa ilmu kesaktian adalah ilmu untuk mewujudkan kejadian atau manifestasi yang tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan kita sekarang tentang alam semesta ini. Sesuatu yang melebihi atau tidak sesuai dengan hukum alam. Iya, kurang lebih begitu. Hukum alam semacam gravitasi, kecepatan cahaya, perilaku molekul, dan lain sebagainya yang kamu pelajari di fisika, biologi, dan kimia adalah sesuatu yang ditetapkan dan dirumuskan ketika alam semesta ini pertama kali tercipta oleh Allah lewat Ifrit, Khidir, Jibril, Adam, dan Eva. Lengkap kelima-limanya Nur Muhammad. Nah, ilmu kesaktian adalah modifikasi ketetapan-ketetapan dan rumus-rumus tersebut, tetapi yang keempat Muhammad buat tanpa Jibril, tidak lengkap. Jadi, misalnya, Ifrit bikin modifikasi terhadap rumus gravitasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga benda-benda yang seharusnya cuma bisa diam, sekarang bisa terbang. Maka itulah yang saya sebut sebagai ilmu kesaktian. Atau Khidir bikin perubahan terhadap perilaku molekul-molekul air sehingga akhirnya berubah menjadi emas. Ini juga ilmu kesaktian. Begitu juga jika dilakukan oleh Adam atau Eva. Ketika mereka bikin modifikasi sendiri-sendiri, berdua, bertiga, atau berempat, tetapi tanpa Jibril, maka itu maksimal menjadi ilmu kesaktian. Ketetapan dan rumus modifikasi tersebut hanya akan bisa berlaku di tempat-tempat tertentu atau hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu yang mereka beri akses atau dalam batas waktu tertentu saja. Begitu waktunya habis langsung berubah kembali jadi seperti awalnya. Tidak bisa berlaku ke alam semesta keseluruhan tanpa kecuali seperti hukum alam yang dibuat ketika kelima Nur Muhammad semuanya terlibat. Pemanfaatan hukum-hukum alam ini yang berlaku ke seluruh alam semesta ini, saya menyebutnya ilmu kekuasaan sebagai pasangan dari ilmu kesaktian. Oh, begitu. Dan modifikasi dan perubahan-perubahan akan hukum alam alias ilmu kesaktian tersebut memanfaatkan kenyataan bahwa roh suci manusia, fitrah manusia, bukanlah entitas yang berasal dari alam semesta, sehingga nggak wajib untuk patuh terhadap aturan atau hukum alam semesta. Jadi, ilmu kesaktian itu pasti mengotak-atik roh. Misalnya, dijadikan sumber energi untuk menghasilkan keajaiban tertentu. Oke. Jadi kalau ilmu kekuasaan misalnya kayak TV, bahan bakarnya listrik, cuman kalau ilmu kesaktian pakai modifikasi roh ya Bu? Iya. Oke, ngerti kalau gitu. Ilmu kekuasaan sesuai dengan hukum alam, ilmu kesaktian melanggar hukum alam. Betul.
Terus bedanya ilmu kesaktian hitam dengan putih apa, Bu? Ilmu putih memiliki semacam kode etik, peraturan-peraturan tertentu, atau jalur-jalur tertentu dalam memanifestasikan keajaibannya. Misalnya, dalam agama Islam, ilmu kesaktian diprogram supaya hanya bisa aktif dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Atau agama Kristen juga sama, diprogram supaya bisa aktif lewat ritual-ritual dalam agamanya. Hal ini tujuannya supaya manusia yang hidup mau mendalami ajaran agama-agama tersebut. Jadi ilmu kesaktian di sini hakikatnya digunakan oleh keempat Muhammad sebagai umpan, sebagai imbalan agar manusia mau melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Sebaliknya, ilmu hitam cenderung tidak punya kode etik semacam ilmu putih. Fokusnya cuma satu, menghasilkan kekuatan sebesar-besarnya, tidak peduli cara apa yang perlu ditempuh. Misalnya, butuh tumbal nyawa manusia supaya bisa mewujudkan keajaiban tertentu. Ini kan gak ada hubungannya sama sekali dengan ajaran untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Adil. Oh, begitu. Dan malaikat tanda kutip biasanya pakai ilmu putih, sedangkan siluman pakai ilmu hitam. Betul. Tetapi ini hanya pendefinisian secara umum ya, sebab dalam sejarah panjang umat manusia banyak juga malaikat tanda kutip yang berubah prinsip menjadi siluman, dan siluman yang berubah prinsip menjadi malaikat tanda kutip. Oke, jadi bisa pindah haluan juga ya, Bu, mereka? Iya. Kembali ke pertanyaan saya tadi, Bu. Jadi kehidupan manusia di dunia ini dari dulu dipengaruhi juga oleh para siluman dan malaikat tanda kutip ini? Iya. Mereka semua ikut campur urusan yang masih hidup. Oleh karena itulah, kedamaian sangat sulit tercipta di dunia ini. Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, kamu mungkin berasumsi bahwa kepercayaan-kepercayaan yang berkutat pada mistisisme serta keyakinan-keyakinan beragama tidak lagi relevan di masa kini. Manusia sekarang telah mencapai sebuah prestasi yang sama sekali tidak pernah terbayangkan, bahkan oleh para nabi dan rasul. Yang belum kamu ketahui adalah kemajuan teknologi ini juga merupakan bagian dari rencana Nur Muhammad sejak awal. Penemuan sumber energi baru itu masih dalam rencana juga. Penemuan teknologi baru dalam revolusi industri itu masih dalam rencana. Penemuan teknologi baru dalam revolusi informasi dan internet itu semua masih berada dalam rencana mereka. Sebenarnya semua teknologi itu juga asalnya dari alam rohani, bisa dibilang. Jadi, jika kamu beranggapan bahwa hanya ilmu kesaktian yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah yang maha segala, hanya mukjizat yang merupakan kekuasaan Allah, kamu salah besar. Oh iya, sebab malaikat tanda kutip dan siluman pun juga punya ilmu kesaktian ya, Bu. Bisa aja menghasilkan mukjizat. Iya. Dan pemahaman hukum-hukum alam yang kita kumpulkan dalam ilmu sains sekarang ini juga merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan dirumuskan oleh Yang Maha Kuasa ketika alam semesta ini pertama kali diciptakan. Betul. Bedanya sekarang kita memahami lebih dalam aja bagaimana cara memanfaatkannya dengan lebih efektif demi kemajuan peradaban manusia. Kembali ke pertanyaan awal kamu tadi. Mengapa Nur Muhammad tidak mengambil kekuasaan atas dunia ini secara langsung? Jawabannya adalah sudah. Kamu gak bisa ngelihat aja. Mereka semua bekerja di balik layar, menjadi produser, sutradara, atau penulis skenario, bukan menjadi aktor ataupun aktrisnya. Mengapa seperti ini? Salah satu permasalahan paling awal yang dihadapi Nur Muhammad ketika mereka berusaha mengajarkan umat manusia untuk mengenali kekuasaan Yang Maha Esa adalah kecenderungan manusia untuk selalu mengkultuskan sosok mereka. Karena ilmu kesaktian dan ilmu kekuasaan mereka sangat besar, umat manusia selalu menyembah mereka dan mengharapkan solusi atas segala permasalahan kehidupan secara instan. Manusia pun cenderung menjadi malas. Kalau udah malas kan justru manusia semakin jauh dari tujuan awal dan akhir penciptaan manusia. Ini salah satu alasan mengapa mereka enggan menampakkan diri secara nyata. Kamu harus paham bahwa tujuan utama mereka bukanlah menghilangkan penderitaan ataupun kesengsaraan di dunia ini, melainkan memastikan bahwa
Dalam roda perputaran kehidupan dan kematian umat manusia, manusia selalu melangkah lebih maju, melangkah lebih dekat dengan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, bagi mereka nggak masalah jika tujuan tersebut tercapai lewat penderitaan tiada akhir, kesengsaraan tanpa ujung bagi umat manusia. Oleh karena itulah sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kelestarian alam ini. Sebab lestari atau penuh bencana, keduanya sama-sama merupakan ujian bagi setiap individu manusia yang hidup di dalamnya. Saya sih lebih suka menjalani kehidupan dan ujian jika dunia ini lestari daripada selalu dipenuhi bencana akibat kesalahan manusia sendiri. Kamu juga kan? Iyalah, Bu. Sebagian besar manusia, terutama yang seumuran saya, generasi yang udah tua-tua, berpikir bahwa karena mereka cuma hidup sekali dan sebentar lagi udah mati, mereka dengan serakah mengambil sumber daya alam tanpa ada pengendalian diri, tanpa peduli konsekuensinya bagi generasi penerus. Mereka sama sekali nggak kepikiran bahwa di masa depan, mereka juga akan dilahirkan kembali untuk melanjutkan sekolah kehidupan. Jadi kalau kondisi alamnya rusak, mereka juga yang akan merasakannya mau nggak mau. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bu, saya masih kepikiran jawaban Ibu dari episode sebelumnya. Ibu bilang agama apapun yang diyakini atau bahkan ketiadaan agama sama sekali tidak berhubungan langsung dengan kedudukan seorang manusia di hadapan Allah. Bagaimana mungkin? Pertanyaan yang bagus. Jadi begini ceritanya. Sebelum Nur Muhammad mengukur bagaimana sebenarnya kualitas seorang manusia yang paling merepresentasikan kedudukannya di hadapan Allah, mereka terlebih dahulu melaksanakan 3 tugas utama. Tugas 1, mengumpulkan kembali ilmu kesaktian yang terlanjur mereka bagikan, yang terlanjur mereka obral. Langkah ini dilakukan oleh Ifrit dan Khidir. Mengapa? Karena mereka berdua yang paling banyak obral ilmu kesaktian dari dulu. Dan pada titik ini mereka sudah menganggap proyek ini udah selesai, entah kapan tepatnya. Bukankah masih ada ilmu kesaktian di sekitar kita? Betul. Sebab pekerjaan mereka hanya mencakup sumber-sumber ilmu kesaktian yang terbesar. Tanggung jawab mereka itu hanya pada anak-anak mereka yang paling tua dan yang paling sakti. Yang kita tahu tuh levelnya itu entah jadi Tuhan agama tertentu, dewa-dewi, dan semacamnya. Jadi ilmu kesaktian yang tersisa sekarang yang masih bisa digunakan saat ini sebenarnya hanya level terendah. Itu semua akan menjadi PR bagi masing-masing individu manusia untuk mengembalikannya, baik secara sukarela maupun harus dipaksa terlebih dahulu. Tugas 2, memajukan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki umat manusia agar mayoritas tidak tergantung pada ilmu kesaktian. Langkah ini dilakukan oleh Adam dan Eva. Kemajuan teknologi saat ini mungkin tidak terbayangkan oleh orang dari ribuan tahun yang lalu. Sebagian alasannya adalah karena mereka memang ketergantungan dengan ilmu kesaktian. Sangat praktis, cukup baca kitab suci kalau ilmu putih, atau cukup korban nyawa kalau ilmu hitam. Oh, dan pekerjaan mereka, Adam dan Eva ini juga termasuk menghilangkan semua catatan mengenai bagaimana mempraktikkan ilmu-ilmu kesaktian. Itulah sebenarnya alasan mengapa dalam beberapa agama mayoritas di dunia, sihir atau ilmu kesaktian selalu didoktrin menjadi segala sumber kejahatan. Biar manusia takut dan gak mencoba-coba sama sekali. Mengapa? Ya tadi, karena mayoritas ilmu kesaktian menggunakan roh sebagai sumber energinya, mengakibatkan kekacauan bagaikan benang kusut di antara manusia yang masih hidup dengan manusia yang sudah mati. Tugas 3, mempersiapkan malaikat muqarrabin untuk membantu fitrah manusia dalam mengendalikan nafsu, dalam mengesahkan Allah dengan benar. Langkah ini dilakukan Jibril di alam rohani, meliputi pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada malaikat muqarrabin agar tidak kebingungan nantinya, sewaktu-waktu diturunkan ke alam nyata untuk mendampingi manusia. Malaikat muqarrabin di sini tugasnya hanyalah mendampingi manusia sebagai konsultan yang memberikan nasihat dan menawarkan solusi yang bisa dipilih sendiri manusia
ketika menghadapi ujian kehidupan ataupun hukum karmanya masing-masing. Bukan sebagai pembantu yang harus memastikan manusia selalu berada di jalan yang lurus. Bukan juga sebagai penanggung jawab jika manusia melenceng dari jalan yang lurus. Ada 4 jenis malaikat muqarrabin. Muqarrabin Nurani dan Yasin bertugas di alam fana, sedangkan muqarrabin Lumah dan Syariat mendidik manusia di alam nyata. Nah, setelah mereka berlima memutuskan bahwa sarana dan prasarana untuk mendukung ilmu kebenaran dan turunnya malaikat muqarrabin dianggap cukup, mereka mulai melakukan langkah berikutnya, yaitu pengadilan rohani. Apa itu pengadilan rohani? Semua kejadian terjadi di alam semesta dari awal tercipta hingga menjelang akhir zaman, disidang, dievaluasi, dianalisis, dan diamati perubahannya jika diutak-atik. Ada 3 pihak utama yang terlibat. 1. Keempat Muhammad sebagai pembela. 2. Jibril sebagai penuntut. 3. Allah yang Maha Kuasa sebagai hakimnya. Dan kitab Lauh Mahfuz alias Akashic Record sebagai salah satu barang buktinya. Iya. Detailnya udah beberapa kali kita bahas di video-video berikutnya, Bu. Terutama di Hijrah Kurikulum 7 berjudul Kiamat. Betul. Intinya dalam pengadilan rohani ini, saya digunakan sebagai umpan oleh kelima Nur Muhammad untuk melihat bagaimanakah sampel manusia ketika berhadapan dengan kondisi saya yang telah mereka rencanakan, mereka modifikasi, mereka atur. Tahu sendiri kan apa yang akan terjadi pada umpan? Saya masuk ke mulut singa lah, begitu keluar masuk ke mulut buaya, dan begitu seterusnya. Detail ini bisa dibaca di buku Menuju Sadar Kepada Allah 1. Iya, Bu. Singkatnya, saya udah pernah berada dalam berbagai situasi yang menyedihkan. Saya pernah dikondisikan oleh Nur Muhammad menjadi seseorang yang sangat miskin sehingga besok hari mau makan apa aja juga nggak tahu. Saya juga pernah dikondisikan menjadi objek fitnah bagi orang lain untuk melihat bagaimana mereka bereaksi. Saya sama sekali nggak boleh berdalih, memberikan alasan atau membela diri. Dan masih banyak lagi. Semua orang yang berinteraksi dengan saya dalam kondisi tersebut menjadi contoh, sampel untuk mengukur level keimanan manusia yang merepresentasikan kualitasnya di hadapan Allah. Salah satu kesimpulan utamanya adalah bahwa agama yang dianut atau bahkan ketiadaan keyakinan ternyata sama sekali tidak berpengaruh dengan seberapa kuat fitrah mereka mampu mengendalikan nafsunya. Jadi kamu jangan langsung merasa tinggi ketika berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan atau bahkan mereka yang tidak punya keyakinan, karena bisa jadi kedudukan mereka di hadapan Allah justru lebih tinggi. Ada nggak hasil lain dari proses pengadilan rohani ini? Hasil dari pengadilan rohani sebenarnya bisa dibaca di buku Kiamat 2012 yang udah saya tulis. Tetapi kalau mau dijabarkan dengan singkat, kurang lebih sebagai berikut. 1. Manusia berdasarkan tingkat keimanannya, kualitas fitrahnya dalam mengendalikan nafsunya, dapat dibagi menjadi 20 tingkatan. Tingkatan 1 merupakan tingkatan yang tertinggi, sementara 20 merupakan tingkatan terendah. 2. Tingkat 1 dan 17 diisi oleh manusia-manusia yang memiliki potensi untuk bisa dididik dan terus meningkatkan keimanannya ketika mereka hidup di alam nyata ini dalam siklus kehidupan sekarang ini. Mereka akan mendapatkan bimbingan dari malaikat muqarrabin Lumah dan Syariat. 3. Tingkatan 18 hingga 20 diisi oleh manusia-manusia yang tidak mungkin bisa ditingkatkan keimanannya dalam masa hidup kali ini. Mereka hanya bisa mulai dididik setelah mati terlebih dahulu. Mereka akan mendapatkan bimbingan dari malaikat muqarrabin Yasin dan Nurani hingga ajal mereka tiba. Pengadilan rohani ini dimulai pada tahun 1989 dan baru benar-benar berakhir pada saat bencana gempa, tsunami, dan likuifasi yang terjadi di Palu dan sekitarnya
pada tanggal 28 September 2018. Kejadian ini di Palu ini merupakan sebuah simbolisme bahasa rohani. Kamu tahu kan, dalam proses pengadilan ketika kasus yang dibahas udah diberikan vonis, Palu pun diketuk, dok dok dok. Oh. Dengan resmi ditutupnya proses pengadilan rohani ini, dimulailah ketentuan zaman baru di kosmos. Dari yang sebelumnya tatanan ilmu kebaikan, di mana segala hal dinilai berdasarkan perspektif sesama manusia, menjadi tatanan ilmu kebenaran, di mana segala hal dinilai berdasarkan perspektif di hadapan Allah. Jika di masa kebaikan pemegang tampuk kepemimpinan adalah keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, sementara Jibril hanya sebagai pendukung, supporter, maka di masa kebenaran kepemimpinannya dipegang oleh Jibril, sementara keempat Muhammad hanya menjadi pendukungnya. Oke. Tapi ini info dari tahun 2018, Bu, udah 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang di tahun 2023 ini tentu ada informasi tambahan lagi dong, Bu. Betul. Setelah Palu diketuk 2 kali, 1 kejadian gempa di Palu, 2 kejadian gempa di Selat Sunda 3 bulan kemudian, pengadilan rohani pun dilanjutkan dengan proses peninjauan kembali. Apa yang ditinjau kembali? Ya, 3 kesimpulan tadi tentang level keimanan. Dicek lagi semuanya, dari awal hingga akhir. Saya pun ditugaskan lagi dalam proses ini, tetapi tidak lagi menjadi umpan seperti sebelumnya. Saya hanya ditugaskan mendidik beberapa sampel manusia yang berada di kategori tersebut, level 1-17 dan level 18-20. Saya pun mendidik mereka selama 5 tahun ini dan melaporkan hasilnya kepada Jibril, karena Jibril yang menjadi pemimpin proyek peninjauan kembali ini. Dalam proses ini, kita ketahui kemudian ternyata keempat Muhammad mengharapkan Jibril mau ikut menebus karma dan pertanggungjawaban keempat Muhammad dalam tanda kutip mendidik umat manusia selama ini. Tentu aja Jibril gak mau lah. Tugas Jibril seperti malaikat Muqarrabin tadi hanyalah sebagai konsultan, bukan sebagai pembantu bagi keempat Muhammad. Dosa-dosa keempat Muhammad harus mereka tanggung sendiri. Dan akhirnya proses peninjauan kembali selesai dan Jibril pun menyerahkan segalanya kepada Zat yang Maha Kuasa pada tanggal 5 Oktober 2023 kemarin. Sebuah langkah yang tidak diduga oleh keempat Muhammad bisa tercapai. Dan sekarang kelima Nur Muhammad sudah dibekukan. Alam semesta murni dipegang Allah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di video-video selanjutnya, terutama yang terakhir di TF16. Iya, Bu. Itu informasi yang terbaru sampai titik ini, tetapi di video-video lain juga dibahas prosesnya hingga mencapai titik tersebut, tersebar di beberapa segmen. Misalnya, kita membahas gempa di Selat Sunda secara sekilas di KRM 3 ketika membahas Nabi Nuh. Kemudian kita juga membahas sanggahan keempat Muhammad tentang level 17,05 di Hijrah Kurikulum 8 ketika membahas puasa dikehendaki. Dan kita membahas konflik kepentingan antara Nur versus Muhammad di KMF 15 berjudul Menuju Dunia Baru. Begitulah. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Ririn Atika. Sama-sama, Arli. Begitulah pemirsa, sesi Tanya Fitrah kali ini. Jika ingin informasi lebih lanjut, silakan melihat video-video yang lain atau membaca bukunya, atau browsing aja di Fitrapedia di ayattersirat.com. Saya tutup segmen Tanya Jawab kali ini. Wassalam.